Ketemu lagi ya lur di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan pasien LH11 atau Toyota Hiace yang keluhannya itu mesin panas dan juga untuk suaranya juga kasar dan cerobong asapnya ini kayaknya bukan orinya dan anginnya kurang kencang. Nanti kita akan ganti baling-balingnya dengan punyanya L300. Kita coba hidupkan dulu. Suaranya kasar ya lur, dan juga ada ginjalnya. Untuk mesinnya sendiri belum tahu. Oli mesinnya belum ngobos dan suaranya kasar. Nanti kita akan setel juga. Untuk Toyota Hiace atau LH11 itu sebenarnya nggak perlu suara kasar, karena untuk diesel kecil itu suaranya mesti halus, langsam, dan bertenaga. Nanti kita akan setel halus standarnya agar tidak terlalu panas dan tarikan juga lapangnya enak. Oke, kita lanjut untuk pembongkarannya dulu. Oke lur, udah kita bongkar dan di sini kita temukan penyebabnya. Untuk setelan injection pumpnya itu sudah setelan ngenahnya itu sudah mentok, tapi diloncatkan di gigi teming dan suaranya itu nggak bisa rata. Dan juga untuk topnya itu beda. Seharusnya topnya yang ini itu ada di sini, kita luruskan dengan ini, tapi ini ada di top 4. Dan juga untuk injection pumpnya juga lompat, tapi yang salah bukan di gigi timing dan gigi noken, tapi yang salah di sini. Nah, ini cowakan ini lurus di sini, tapi di gigi noken dan injection pumpnya nggak pas. Ini di top 4, ini pistonnya sama-sama naik tapi di piston 4. Nanti kita samakan semua. Yang ini kita taruh di sini, dan di injection pumpnya ini ada di bawah sini. Nanti kita paskan dengan tanda di sini. Dan juga untuk bautnya sendiri dimodif begini, nggak dibikinkan di tukang bobot. Seharusnya ini baut untuk rumahnya noken as yang di sini. Jadi di sini ada kurang kencang bautnya, itu berpengaruh. Meskipun sedikit, kita topkan dulu ya biar enak nanti nyetelnya. Oke, kita lanjut dulu. Oke lur, kita setel dulu untuk klepnya. Noknya udah kita paskan, karena ini noken asnya punyanya 83 atau 84, tetapi di sini menggunakan timing bell 82, jadi timing bell kotak, dan di sini dibobot. Takutnya itu nanti di sini tidak pas noknya, jadi kita coba ini dikurangin 1 gigi karena kita berpatokan di noken as. Kita lanjut setel dulu. Kita setel 30 rata ya.
Oke, selanjutnya top 3. Tidak ada yang masuk terlalu rapat. Oke, selanjutnya top 4. Oke, selanjutnya yang terakhir top 2, kita setel rata semua. Bu mama. Di sini ada yang tidak rata ya, ada yang rapat dan juga ada yang terlalu longgar. Kita ratakan semua sama seperti L300, tapi cuma kalau Toyota itu ribet pembukaannya, harus joknya harus kita buka semua. Oke lor, udah kita pasang semua, udah kita setel. Di sini noknya sudah pas, gitu. Udah pas dengan coakan. Tadi itu posisinya di bawah, dan kemudian yang ini sudah kita paskan. Nah ini dengan gigi, terus di sini, di sini sudah pas. Tinggal kita tes hidupkan, karena ini giginya pakai gigi kotak punya 82, sedangkan noken asnya punya 83 yang timing bel bulat. Dan kemudian kemarin sama bengkel lainnya dibobot, disamakan. Takutnya itu noknya yang di sini itu
nggak pas. Jadi kita berpatokan untuk noken asnya berpatokan pada top timing top katupnya. Kita coba hidupkan sekarang. Nah. Yuk. Yuk. Masih belum pas ya lor, kita coba cari topnya dulu. Lor, udah kita coba untuk lompatkan giginya, dan karena bospomnya bermasalah atau gimana tidak bisa pada topnya, jadi di top timingnya kita kurangin satu gigi ini sebelum top, dan di bawah sudah pas. Di sini juga udah pas. Kita coba dulu. Ayo mas. Nah, kurang panas. Kurang panas kan. Ya lor, suaranya udah halus tapi ada yang kurang, kita cari lagi. Oke lor, untuk HIS kemarin yang kita setel ternyata tidak bisa kita setel semaksimal mungkin, dikarenakan untuk bospomnya sendiri rumahnya udah habis, dan untuk silinder headnya udah melengkung. Ini udah kita fresh dan kita tindek di sini karena di sini ada retak, di sini juga ada retak. Ini tergolong cukup parah ya untuk melengkungnya, karena di sini masih belum bisa karena terlalu parah. Ini udah dipotong 0,30. Jadi kalau mau dipreskan sama ini nanti takutnya tambah panas dan tipis. Jadi nanti kita akalin pakai lem atau gimana, soalnya ini adalah oli dari atas turun ke bawah, dan ini adalah oli yang dari blok naik ke silinder head. Untuk klepnya udah kita sekur dan udah kita ganti, bosnya udah ganti juga, untuk settingnya juga bosnya. Jadi kita servis total, tinggal kita rakit. Dan untuk injection pumpnya sendiri kita ganti punyanya L300 untuk plunger-nya saja. Kita lihat dulu. Ini untuk injection pumpnya Toyota HiAce atau LH11. Kita ganti plungernya punyanya L300 10 mili. Kalau punyanya LH11 itu 9 mili. Terus yang ini punyanya mesin saya sendiri. Punya saya juga punya saya juga mesin HiAce LH11. Saya ganti punyanya Kijang untuk rumahnya komplit punya Kijang, tapi untuk plungernya ini kita gunakan punyanya Rhino 14B karena saya dapat kampaan atau bekas. Jadi kita ambil plungernya saja, kita pindah di sini. Yang dulu ini pakai plungernya L300, kemudian saya gantikan ke sini yang punyanya HiAce yang 9 mili. Jadi sekarang ini udah 10 mili, ini 12 mili, biar tarikannya lebih enteng dan lebih nyos. Kemarin masalahnya itu ada di sini. Ini bos-bosannya ini udah kalah. Ini kita bubut dan kita kasih bos lagi, kita paskan ke rumahnya. Soalnya yang kalah itu di sininya.
Jadi ini otomatis kegeser sini, jadi loncat satu gigi. Untuk penyetelannya saja sulit, jadi tidak bisa dipaskan. Kemarin kita bongkar dan kita bobot. Seharusnya rata seperti ini. Ini masih utuh, tapi karena di sini udah baret pompanya, jadi nggak bisa kepakai lagi. Oke ya lur, kita lanjut pemasangan dulu. Oke ya lur, udah terpasang untuk silinder kop HIS nya, dan juga udah kita setel untuk katupnya, dan timing belnya juga kita paskan noknya. Kita tinggal menaikkan solar di lighting karena bospomnya udah diservis, nozzle udah diservis, dan di sini ada kekosongan. Kita nanti starter biar solarnya naik ke sini dan mengeluarkan kabut. Kalau udah mengeluarkan kabut baru kita pasang untuk busi pemanasnya. Semoga aja semuanya berjalan lancar dan gak ada halangan. Dan untuk noknya sendiri itu saya bikin lagi ya lur. Ini di sini ada 2. Untuk noknya itu kita bikin sendiri. Ini yang aslinya, dan ini yang kita bikin sendiri karena kita berpatokan pada noken as. Karena ini noken asnya punyanya tahun 82 atau timing bel bulat, dan ini 82 timing bel kotak. Jadi kemarin sama bengkel lainnya itu dibuatkan pangkon lagi di sini, dan ada perubahan sedikit derajatnya. Kemudian saya berpatokan pada noken as di sini biar tidak bertabrakan, karena kemarin ada bekas klep di piston. Dan untuk injection pumpnya sendiri sedotannya dari tangki kurang, sama orangnya dikasih rotak atau pompa bensin biar nyambung. Ini kita pakai dulu untuk menaikkan solarnya ke bospom dan filter karena tidak ada pompanya. Oke lur, kita lanjut dulu untuk menghidupkan. Kita naikkan solarnya dulu. Terus Oke lur, udah keluar kabutnya, tinggal kita tutup dan coba start hidupkan. Samen pateni klasik. Samen buka, yo cepot. Udah hidup ya lur, udah suaranya agak mendingan, tapi karena manifolnya belum dipasang jadi belum terlihat jelas, belum terdengar jelas. Nanti kita pasang, ini cuma mengetes apakah bagus atau tidak pembakarannya. Oke, kita pasang dulu. Oke ya lur, untuk mesinnya masih kita rakit karena penyetelannya udah selesai, suaranya juga udah pas, tinggal kita pengatur di sistem pendinginnya. Ini adalah kipasnya L300 7 daun, ini adalah kipasnya HIS, daunnya 7 sama dengan punyanya Panther. Untuk ininya pun juga sama dengan yang Panther. Kita akan pakai daun L300 daun 8. Untuk pemasangannya itu cukup mudah lur. Pemasangannya itu cukup mudah, tinggal dari inisiatif kita.
Kalau saya begini, ini kan cuma kancingan atau klem, kita bor, kita lepaskan untuk platnya, kemudian kita pasang di sini di high ace, kita paskan di sini. Nah, kemudian ini kita taruh di sini, kita paskan dulu di pas tengah, kemudian di sini kita kancing las biar daunnya tetap 10 atau biar lebih dingin, karena kendalanya untuk Toyota Hiace itu panas ya. Jadi kita akalin begini. Jadi nanti kipas koplingnya juga berfungsi dan daunnya jadi 8, anginnya kencang, tapi kita harus sedikit modif di covernya radiator, kita lebarin dikit. Meskipun nggak dilebarin, press di sini cuma 1 jari gini, tapi kalau mesin goyang takutnya nyerempet, jadi kita lebarkan dikit. Oke lor, ini kita pasang dulu, kemudian kita kancing las di sini. Aman untuk ini, soalnya saya sendiri punya, saya juga Hiace sudah saya gini kan udah 8 tahun lebih, nggak ada kendala, dan kipas koplingnya masih berfungsi. Oke lor, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Kita lanjut dulu. Oke lor, kurang lebih begini. Terus untuk kipasnya jangan sampai terbalik, nanti ngelasnya takut anginnya malah nipe depan, karena kipas itu menyedot ke arah belakang, dari depan disedot ke belakang. Ini berlaku juga untuk penter, karena penter menggunakan AC, jadi kalau ininya daunnya lebih besar, nanti AC-nya bisa lebih dingin lagi. Oke lor, kita lanjut pasang dulu. Oke ya lor, untuk Toyota Hiace 1982 atau LH11 nya udah selesai kita setel dan udah kita scrap. Terus injection pumpnya udah kita servis dan plunger-nya kita ganti punyanya L300, dan hasilnya adalah ini. Dan untuk semuanya udah kita bersihkan, udah kita setel semua, karena tadi yang kemarin itu keluhannya timing bell habis, makan separuh, suara kasar dan juga overheat. Dan untuk kipasnya udah daun 10 punyanya L300, backnya udah kita bikinkan, karena bukan yang orisinilnya udah nggak ada, jadi lebih dingin dan anginnya lebih besar. Lor, tinggal kita rapikan untuk selang filter, selang vakum untuk boosternya, dan jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Terima kasih.